Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Halo teman-teman, bertemu kembali bersama channel Dalam Gelap. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Untuk kawan-kawan yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga selalu diberikan kekuatan dan kelancaran sampai akhir nanti. Sebelum saya mulai ceritanya, ada baiknya kawan-kawan untuk like dulu channel ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk terus membuat cerita-cerita misteri di channel ini. Pada cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang pada kisah kali ini akan diberi judul Makhluk Dalam Gelap Jenis Apakah Yang Saya Temui. Terima kasih sebelumnya, posisikan diri Anda senyaman mungkin dan selamat menyaksikan. Wildan adalah nama saya. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak saya seorang perempuan dan sementara adik saya adalah seorang laki-laki. Sejak kecil saya sudah ditinggal oleh sosok ayah. Ayah saya meninggal pada umur relatif muda, pada saat umur sedang produktif untuk membangun masa depan keluarga. Kenanganku dengan ayah mungkin hanya 30% yang bisa saya ingat. Karena memang saya ditinggal oleh ayah ketika saya masih berumur 5 tahunan. Sungguh tak banyak kenangan yang bisa saya miliki dengan beliau. Saya adalah seorang anak yang memiliki sifat periang dan nakal. Meski padahal, kalau sudah bersedih, saya pun akan menjadi seorang pendiam dan penyendiri. Yang sering saya sedihkan di saat itu adalah sering sekali saya merasa iri dengan kebahagiaan keluarga orang lain yang ayah dan ibunya masih ada dan saling bercengkrama. Dalam kerianganku pun sebenarnya saya adalah sosok pelamun, penyendiri, dan pemarah. Saat masuk usia sekolah SMP, kenakalanku mulai bertambah. Dari mulai bolos sekolah, berkelahi, sampai kadang suka mabuk-mabukan. Tapi kalau merokok waktu itu saya tidak menyukainya. Aku sangat rindu sekali dengan sosok ayah. Sementara ibuku adalah seorang pekerja yang hanya akan ada pada saat malam hari saja, pergi pagi dan pulang malam. Jadi komunikasi kami saat itu sangatlah terbatas saya rasakan. Saya lahir dari keluarga biasa saja, jadi hidup serba kekurangan sudah bukan hal yang aneh. Ayah saya meninggal dengan hanya meninggalkan sebuah rumah dan uang pensiunan bulanan. Ayah saya adalah seorang guru saat hidupnya. Keluarga besarku cenderung adalah orang-orang yang beragama kuat. Dari kalangan pesantren dan beberapa saudara ada yang dipanggil ustadz serta kiai. Sangatlah bertentangan jauh dengan apa yang saya lakukan saat itu. Akibat dari kebiasaan berenung sendiri itu, lambat laun saya menjadi suka sekali bepergian sendiri ke dalam hutan atau ke tempat sepi lainnya. Mungkin orang tua atau saudara saya sendiri tidak ada yang tahu. Pada saat itu, saya seringkali pergi ke kuburan orang tuaku malam-malam, hanya untuk berdiam, menangis, dan bertanya kenapa saya seperti ini. Bahkan sering sekali ketiduran di kuburan ayahku sampai pagi, atau sampai suara azan subuh menjelang. Takut gak? Enggak, Gan. Penampakan pun gak ada, Gan. Hanya suara-suara alam yang aku anggap biasa saja. Yang parah, hanya gangguan dari nyamuk. Sehingga membuat api unggun adalah sebuah kewajiban. Tapi pada kondisi saat itu, hanya itulah obat satu-satunya untuk mengobati rasa sedih saya. Kebiasaanku seperti itu berlangsung sampai kelas 2 SMA. Hingga pada suatu saat, saya lupa tanggal dan bulannya. Setelah sekian lama tidak berkunjung ke makam ayahku, selepas salat Isya, saya berencana untuk pergi ke lokasi pemakaman itu. Seperti biasa, tidak ada perasaan takut atau khawatir apapun. Rasa rindu kepada ayahku lebih besar dari apapun saat itu. Perjalanan ke lokasi pemakaman dari rumah bibiku itu sekitar 30 menit dengan berjalan kaki.
Lokasi pemakaman itu ada di sebuah bukit dengan pepohonan utama adalah hutan bambu yang dimiliki oleh beberapa penduduk di sekitarnya. Lokasi pemakaman berbatasan dengan jalan desa, dikelilingi sawah di kaki bukitnya. Jalanan lumayan menanjak ekstrim menuju lokasi pemakaman. Akan tetapi, kendaraan roda 4 dan roda 2 masih bisa masuk untuk melewatinya. Dan lain cerita kalau pada musim hujan. Bukit ini dikelilingi sebuah parit dengan ukuran sedang dengan debit air yang lumayan deras dan berfungsi untuk mengairi pesawahan di bawahnya. Singkat cerita, setelah sampai di lokasi pemakaman, segera saya menyalakan api unggun untuk mengusir nyamuk. Dengan beralaskan jas hujan ponco, saya kemudian mulai mengaji. Suara alam seperti biasa bersuara seadanya. Gesekan pohon bambu, desiran angin dan suasana dingin memang mulai menggelikan. Saya mengaji dengan fokus sampai selesai. Kemudian aku berdoa setelahnya. Setelah aku tambahkan kayu bakar, kemudian saya mulai membuka cemilan dan makanan yang saya bawa dari bawah. Sambil memakan makananku, mataku mulai melebarkan pandangan ke semua arah. Gelap dan dingin. Deru suara motor dan mobil yang lewat masih bisa terdengar samar dari posisiku. Lokasi bukit ini ada di sebuah desa. Jadi, penerangan dari rumah yang berjarak saling berjauhan hanya seperti kerlip kecil dari posisi saya duduk. Lokasi makam ayahku itu seperti sebuah kompleks pemakaman umum. Makam keluarga dari kakek, nenek, dan saudara lainnya yang telah dahulu berpulang ada di sini semua. Di belakang saya adalah makam orang lain dengan posisi beda ketinggian dengan posisi makam ayahku, dengan ketinggian kira-kira 2 meteran. Tanah di lokasi ini hampir rata-rata tertutup oleh daun bambu yang kering. Jadi, dalam kesunyian, kalau ada yang menginjaknya, pasti akan menimbulkan suara. Srek, srek, srek. Dan betul saja, di belakangku seperti ada suara seperti itu, tetapi dengan tempo lebih cepat. Tepatnya seperti berlari berulang-ulang. 1 kali, 2 kali, 3 kali dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Srek, 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 srek. Pada saat itu, aku masih berpikiran positif. Barangkali ada binatang malam yang berkeliaran karena melihat nyala terang dari api unggun. Saya sendiri baru mengalami hal seperti itu. Pada saat dulu, aku nggak pernah mengalami atau mendengar suara-suara seperti itu. Ketika saya berdiri dan melihat ke belakang dengan bantuan senter, suara itu tak muncul atau tidak terlihat apapun benda yang bergerak. Kemudian saya coba untuk duduk kembali sambil memperbaiki posisi kayu bakar pada api unggun. Saya coba duduk bersila lagi, sambil melanjutkan ngemil yang tadi terhenti. Beberapa saat kemudian, suara itu datang lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sisa suara itu kemudian coba saya hitung. Ternyata ada lebih dari 11 hitungan aku saat itu. Jadi, kalau dijumlahkan, suara yang lewat seperti berlari itu menjadi lebih dari 11 jumlahnya. Aku coba berdiri lagi untuk melihat apa yang terjadi di belakangku sesungguhnya. Pada saat berdiri inilah, dari ekor mataku yang sebelah kanan, saya melihat sebuah barisan berwarna putih setinggi kurang lebih 1 meteran atau 1,2 meter. Itu seperti melayang cepat menuju turunan bukit. Sontak kembali aku segera melirik untuk memastikan warna putih yang sedang berbaris turun dan bergerak melayang sedikit cepat itu. Warna putih transparan, tapi mataku masih bisa mencerna jelas bahwa itu warna putih seperti asap tapi lebih pekat. Aku katakan saja itu adalah sejumlah sosok yang sedang melayang turun dengan jumlah yang banyak dengan ukuran rata-rata 1 meter. Sontak rasa cekam mulai merasuk pada pikiran. Tanpa banyak berpikir lagi, saya segera melipat tikar jas hujanku dan kumasukkan ke dalam tas. Lalu selanjutnya aku matikan api unggun yang tinggal baranya saja dengan tanah di sekitar. Ya, terima kasih. Doakan kami semua sehat dan ayah juga selalu tenang di alam kubur. Semoga selalu ditempatkan di sisi terbaik Allah. Assalamualaikum. Lalu segera bergegas berjalan setengah berlari. Aku susuri jalan turun dengan melewati beberapa makam yang ada di situ. Kemudian turun menuju jalan besar yang menuju ujung bukit.
Sekitar 100 meteran ketika akan melewati parit yang mengelilingi bukit ini, mataku mulai menangkap lagi sosok transparan yang berwarna putih tadi. Jumlahnya banyak, entah berapa, aku tidak sempat menghitungnya. Aku keburu terdiam, melongo, kaki seperti memaku ke dalam tanah. Aku terdiam melihat pemandangan di bawahku. Aku melihat mereka seperti sedang bermain di atas parit, melayang ke sana kemari, dan hanya beberapa sosok yang lebih tinggi yang terdiam. Aku tidak bisa memastikan sosok apa mereka itu. Hanya sosok putih transparan dengan tinggi 1 meteran. Beberapa saat kemudian, aku mulai bisa berdoa sebisanya. Terus, pelan-pelan saya berjalan turun. Tak lama dari arah kanan, aku melihat 2 pasang lampu yang sedang bergerak mendekat melewati kaki bukit pemakaman ini. Itu sebuah kendaraan roda 4. Pada saat saya melihat mobil yang sedang bergerak itu, kemudian saya melihat kembali ke kumpulan sosok tadi, lalu satu persatu sosok berwarna putih itu mulai menghilang. Hanya gemercik air, angin dan hening malam yang tersisa. Gegas aku segera menuruni sisa bukit ini, dan akhirnya saya pun sampai di jalan utama. Rumah bibiku itu ada di sebuah komplek pedesaan. Hanya akses jalan gang kecil untuk bisa mencapai rumah bibiku itu. Saat itu mungkin sekitar pukul 1 malam. Sudah sangat sepi sekali. Mungkin hanya aku sendiri yang masih terjaga di luar rumah. Kelok demi kelok gang itu aku lewati. Di beberapa tempat ada penerangan temaram dari penerangan rumah-rumah yang aku lewati. Hingga pada 2 kelokan gang terakhir, yang di tempat itu ada sebuah rumah kosong. Pemiliknya terdahulu telah meninggal. Pemiliknya dahulu saya kenal. Rumah dengan bilik bambu yang sudah tampak keropos dan kusam pada beberapa sisi dinding dan atap rumah itu. Suasana gelap tanpa penerangan dari manapun, karena posisi rumah itu ada di belakang rumah-rumah yang lainnya. Sesaat saya akan mendekat ke belokan itu, samar terdengar dan tambah semakin jelas, aku mendengar seperti suara anak itik yang sangat banyak. Suara berisik itu ada pada ujung belokan gang itu. Kembali cekam mulai merasuk. Degup jantung terdengar jelas oleh diriku sendiri. Takut dan penasaran campur aduk waktu itu. Kemudian aku coba pepetkan tubuhku ke dinding bambu rumah yang ada di sisiku. Aku coba mengintip. Suara berisik itu masih terdengar dengan jelas. Sebuah pemandangan yang seram sekaligus lucu kalau menurutku saat itu. Hanya rasa penasaran saja yang bisa mengikis rasa takutku saat itu. Suasana gelap yang ditangkap oleh mataku sedikit mulai bisa beradaptasi dan bisa melihat sekumpulan sosok yang kini hanya berjarak sekitar 20 meteran dari posisi saya berdiri. Aku melihat sekumpulan sosok itu hanya memiliki tinggi sekitar 1 meteran. Di depanku sekarang bukan lagi sosok transparan putih, tapi sosok di depanku sekarang adalah sekumpulan sosok yang berbentuk dengan gambaran yang sangat jelas. Mereka semua cenderung pendek, dengan pakaian yang sama berwarna putih kusam. Dan yang menyeramkan adalah muka mereka. Muka mereka cenderung sama, muka mereka seperti anak kecil, akan tetapi memiliki kulit pucat dan keriput. Muka mereka seperti menggunakan bedak yang ditempelkan dengan tidak rata. Semuanya hampir sama, sementara hidung dan mulut mereka normal. Hanya matanya saja yang tidak memiliki pupil mata hitam. Tapi dari matanya, saya melihat bahwa mata mereka saling melihat dan berkomunikasi dengan kedipan normal seperti mata manusia pada umumnya. Mereka bergerak melayang, akan tetapi beberapa sosok yang bermain di parit yang ada di sisi rumah itu tetap berbunyi seperti diinjak mereka. Di antara mereka ada yang sedang saling dorong. Satu sosok menggantung, lalu sosok lainnya mendorong yang menggantung tadi, layaknya seperti anak-anak yang sedang bermain ayunan. Lalu mereka tertawa seperti suara anak itik. Sementara sosok yang lebih tinggi hanya mondar-mandir. Ada yang terus mengelilingi rumah itu, ada yang hanya terdiam. Tapi mereka itu mungkin berjumlah lebih dari 10 sosok. Sosok pendek dan tinggi. Sesaat kemudian saya merapatkan punggung saya ke dinding bambu itu. Berdoa dan berpikir, apakah sosok yang ada di depanku sekarang itu adalah sosok yang sama yang aku lihat tadi di lokasi parit di pemakaman. Setelah itu, ketika aku coba kembali melihat sosok-sosok itu,
salah satu sosok yang paling tinggi beradu pandang dengan mata saya. Dep, tatapan dalam sosok itu mampu memicu degup jantungku semakin cepat. Dengan cepat aku balikan kembali badanku dan kembali berdoa dan terdiam. Tak lama kemudian, suara itu seperti bergerak menjauh. Dan segera aku kembali membalikan tubuhku untuk melihat kembali sosok-sosok itu. Dan sekarang terlihat mereka bergerak menjauh dengan masih mengeluarkan suara itik yang bersahutan. Yang tampak aneh dari cara jalan melayang mereka adalah mereka hanya berjalan beriringan di atas parit. Parit yang memanjang melewati beberapa rumah. Dan apabila parit itu terpotong oleh jalan gang, sosok-sosok itu akan naik sebentar lalu turun lagi dan berjalan di atas parit. Rasa penasaran betul-betul sudah mengalahkan rasa takutku saat itu. Gegas aku ikuti sosok itu dengan perlahan, menghindari diketahui oleh mereka. Terus aku ikuti mereka, dan mereka akan terus melakukan hal yang sama. Sampai pada akhirnya ujung parit ini berakhir pada sebuah sungai yang cukup besar, yang membelah perumahan desa ini. Lokasi itu juga aku kenal. Ada sebuah jembatan bambu yang digunakan orang untuk menyeberang dari desa ke desa lainnya. Di jembatan itu juga dijadikan penduduk desa untuk membuang sampah. Di pinggir sungai itu banyak sampah berserakan. Tak lama kemudian satu persatu sosok-sosok itu mulai menuruni jembatan di depanku. Dan setelah semuanya turun, suara itik berisik itu mulai menghilang. Dan akhirnya benar-benar hilang digantikan dengan suara hening yang tersisa. Karena masih penasaran, aku coba tungguin sekitar 5 menitan, dan sosok itu tidak kembali muncul. Lalu tak lama kemudian, aku pun segera berbalik badan, dan setengah berlari segera menuju rumah bibiku. Sambil berlari aku berpikir dan berbicara dalam hati, serta memiliki kesimpulan bahwa rumah mereka mungkin ada di bawah jembatan bambu itu. Satu pertanyaan yang ada sampai sekarang, dari jenis apakah sosok-sosok yang aku temui saat itu? Selama saya menonton video cerita horor dari channel di YouTube ini, saya belum mendengar atau melihat sosok yang sama dengan cerita yang saya alami. Untuk teman-teman yang tahu, silakan cantumkan di kolom komentar. Demikian teman-teman, cerita dalam gelap kali ini. Mudah-mudahan terhibur dan bisa memetik hikmah dari segala kejadian yang dialami dalam cerita ini. Bahwa dunia dalam gelap, dunia lain, dan dunia yang tak kasat mata memang berdampingan dengan kita. Yang perlu dilakukan oleh kita adalah percaya dan menghormatinya. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, saya berharap teman-teman untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar saya bisa tambah bersemangat lagi untuk terus membuat video kisah-kisah misteri di sini. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang telah membantu menekan tombol like, komen, share, dan subscribe-nya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan sekarang dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.